Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Hamidah Siti Pramesti, NIM X942402392. Jadi saya akan mempresentasikan hasil dari UAS seminar PPG. Berikut yang pertama adalah instruksi. Jadi instruksinya adalah tayangan mencakup hasil identifikasi diri, hasil desain pembelajaran, dan hasil refleksi pengalaman belajar yang diperoleh selama mengikuti mata kuliah seminar PPG dengan menyampaikan bahan presentasi selama 10 menit. Identifikasi diri. Jadi yang pertama adalah visi pribadi untuk pendidikan di Indonesia. Visi saya untuk pendidikan di Indonesia adalah saya ingin semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk belajar dengan baik tanpa terkecuali. Saya ingin pendidikan di Indonesia memiliki sistem pendidikan yang berkualitas dan memberdayakan setiap orang untuk mencapai potensinya secara penuh. Saya ingin peserta didik merasa senang dan termotivasi dalam belajar, serta siap menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Kemudian yang kedua adalah visi pribadi sebagai calon guru. Jadi visi saya sebagai calon guru adalah menjadi guru yang menginspirasi dan membantu peserta didik tumbuh dan berkembang secara positif. Saya ingin membantu mereka menemukan potensi terbaik mereka dan merasa percaya diri dalam belajar. Kemudian yang ketiga adalah hal yang dilakukan untuk mencapai visi. Untuk mencapai visi tersebut, saya akan terus belajar dan berkembang sebagai guru, bekerja sama dengan rekan-rekan guru, menggunakan metode mengajar yang lebih menarik, dan terlibat dalam kegiatan yang mendukung pendidikan yang lebih baik. Kemudian yang kedua adalah saya menggunakan desain pembelajaran menggunakan aplikasi Canva. Jadi Canva itu adalah aplikasi desain grafis yang mudah digunakan untuk membuat berbagai macam desain visual. Contohnya adalah seperti poster, banner, infografis, presentasi, foto, dan video yang menarik serta informatif untuk menyampaikan informasi yang kompleks dengan cara yang mudah dipahami. Jadi desain pembelajaran saya di sini adalah menggunakan aplikasi Canva untuk menciptakan materi pembelajaran yang menarik dan interaktif yang mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Kemudian untuk landasan pemilihan desain pembelajaran adalah saya memilih landasan pemilihan tersebut. Yang pertama adalah kemajuan teknologi. Jadi dengan perkembangan teknologi yang pesat, integrasi alat digital dalam pembelajaran itu menjadi sebuah kebutuhan. Nah, kemudian aplikasi Canva itu mudah digunakan untuk menciptakan materi visual yang mendukung pembelajaran digital. Kemudian yang kedua adalah visualisasi konten. Visualisasi konten maksudnya adalah penggunaan elemen visual yang menarik sehingga dapat meningkatkan daya tarik dan pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran. Jadi aplikasi Canva itu menyediakan berbagai template dan alat desain yang dapat membantu guru dalam menciptakan materi yang lebih menarik. Kemudian yang ketiga adalah interaktivitas. Maksudnya adalah aplikasi Canva itu memungkinkan pembuatan materi lebih interaktif. Contohnya seperti presentasi, poster, infografis, dan yang lainnya, sehingga dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses belajar. Kemudian yang terakhir adalah efisiensi waktu dan sumber daya. Jadi, aplikasi Canva itu menyediakan banyak template siap pakai dan elemen desain yang dapat mempercepat proses pembuatan materi pembelajaran tanpa memerlukan keterampilan desain. Kemudian untuk strategi pengajarannya adalah guru menyajikan presentasi yang menarik
dengan menggunakan elemen-elemen yang ada di aplikasi Canva. Kemudian yang kedua adalah guru memulai dengan pengenalan topik dan tujuan pembelajarannya. Kemudian yang ketiga, guru menjelaskan alasan pentingnya topik tersebut serta relevansinya dengan kehidupan peserta didik. Kemudian yang keempat, guru memberikan pertanyaan dalam presentasi untuk mengecek pemahaman peserta didik secara real time dan membuat sesi pembelajaran lebih interaktif. Kemudian yang terakhir adalah guru melakukan evaluasi efektivitas penggunaan aplikasi Canva dalam pembelajaran dengan menganalisis hasil belajar peserta didik. Kemudian pendekatan pembelajarannya saya menggunakan pendekatan CRT, yaitu pendekatan yang mengakui pentingnya memasukkan latar belakang budaya peserta didik dalam semua aspek pembelajarannya. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan memberdayakan, di mana semua peserta didik didukung untuk mencapai potensi penuh mereka. Kemudian landasan pemilihan pendekatan pembelajaran. Jadi untuk landasannya, yang pertama adalah menciptakan materi yang relevan. Jadi maksudnya adalah teknologi dan media itu dapat digunakan untuk menciptakan materi pembelajaran yang relevan secara budaya dan mencerminkan keragaman peserta didik. Jadi penggunaannya bisa dalam berbagai bentuk, misalnya seperti video, audio, atau gambar. Tapi untuk desain pembelajaran ini saya menggunakan media gambar untuk menyampaikan materi dari berbagai perspektif budaya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah keberagaman dan inklusi. Jadi maksudnya lingkungan belajar abad ke-21 itu harus inklusif dan memperhatikan keberagaman budaya peserta didik. Kemudian juga menggunakan teknologi untuk membuat lingkungan belajar yang adaptif sehingga memungkinkan untuk menghubungkan teknologi dengan latar belakang budaya peserta didik. Kemudian yang ketiga itu adalah memfasilitasi akses yang setara. Jadi maksudnya adalah media dan teknologi itu harus digunakan untuk memfasilitasi akses yang setara ke pendidikan bagi semua peserta didik. Jadi menggunakan media untuk mendukung berbagai gaya belajar dan kebutuhan peserta didik dari berbagai latar belakang budaya. Kemudian yang terakhir adalah aksesibilitas dan relevansi budaya. Jadi maksudnya adalah pemanfaatan perangkat digital seperti aplikasi Canva itu juga harus memperhatikan aksesibilitas dan relevansi budaya. Jadi apakah perangkat digital tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterlibatan peserta didik, kemudian dengan memberikan konten yang relevan secara budaya. Jadi maksudnya adalah menghubungkan teknologi dengan budaya peserta didik. Kemudian hasil refleksi pengalaman belajar. Indikatornya adalah refleksi pengalaman belajar selama mengikuti program PPG. Setelah mengikuti serangkaian refleksi pengalaman belajar pada mata kuliah seminar PPG, saya menyadari bahwa pendidikan di Indonesia seharusnya lebih inklusif dan berpusat pada peserta didik. Sistem pendidikan harus mengakomodasi berbagai kebutuhan dan potensi peserta didik. Kemudian serta mendorong pembelajaran yang relevan dengan kehidupan nyata. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan yang berkelanjutan dan memperbaiki kurikulum agar lebih responsif terhadap perubahan global.
Kemudian yang selanjutnya adalah saya menyadari bahwa untuk menjadi guru profesional, saya harus terus-menerus mengembangkan diri saya, baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan pedagogis. Saya juga harus memiliki integritas dan dedikasi tinggi, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi dan kebutuhan peserta didik. Jadi penting juga untuk menjalin hubungan yang baik dengan siapapun dan selalu siap untuk belajar dari pengalaman. Untuk refleksi yang selanjutnya, indikatornya adalah rencana tindak lanjut. Jadi 3 hal penting yang akan saya lakukan ketika memulai karir saya sebagai guru adalah: yang pertama, memastikan semua peserta didik merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses pembelajaran dengan memberikan perhatian khusus pada kebutuhan individual mereka. Kemudian yang kedua adalah membangun komunitas yang mendukung, di mana peserta didik merasa aman untuk berbagi ide dan belajar bersama. Kemudian yang terakhir adalah memanfaatkan teknologi modern untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan efektif, serta memperkenalkan kepada peserta didik terhadap alat-alat yang akan mereka butuhkan di masa depan. Kemudian yang terakhir adalah sebagai guru profesional, saya akan melakukan pembaruan terhadap pengetahuan saya melalui pelatihan dan kursus, aktif terlibat dalam komunitas dalam dunia pendidikan, kemudian berpartisipasi dalam kegiatan kolaboratif dengan sesama guru untuk meningkatkan praktik pengajaran saya. Saya juga akan mengedepankan pembelajaran berbasis proyek yang berfokus pada keterampilan kritis dan kreatif pada peserta didik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.